Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang cerdas, yang hebat, yang berkarakter semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan pastinya dimanapun kalian berada, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena pandemi masih belum berakhir, kesehatanmu adalah kesehatan keselamatan kita semuanya. Anak-anak yang hebat, cerdas, berkarakter semuanya, jumpa lagi dengan saya, Bu Rohma Fadila. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita pelajari adalah tentang jaringan komputer. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semuanya? Baiklah, kita akan mulai belajar bersama-sama tentang jaringan komputer. Anak-anak yang hebat, cerdas, berkarakter semuanya, mengawali pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kali ini dengan tema jaringan komputer. Silakan kalian melihat tayangan yang ada pada slide berikut. Nah, di situ sudah terlihat anak-anak semuanya ada komputer yang ada di dalam satu ruangan. Kemudian komputer-komputer itu memiliki tampilan yang sama satu dengan yang lainnya. Pastinya sudah muncul di dalam pikiran kalian. Berarti komputer-komputer ini bisa saling berkomunikasi. Komputer-komputer ini saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Inilah persamaan, penyamaan pikiran kita semuanya untuk masuk pada materi jaringan komputer. Baik, berikutnya anak-anak, di dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tahapan yang harus kita kuasai bersama. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu tentang mengenal jaringan komputer dan internet serta komunikasi via HP. Bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Berikutnya, setelah kita memahami tentang kompetensi dasarnya, kita harus mengetahui target apa yang harus kita capai ketika kita mempelajari jaringan komputer ini, yaitu yang tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai. Baik, yang pertama adalah kalian harus mampu untuk mendefinisikan pengertian jaringan komputer. Yang kedua, kalian harus mampu memahami tentang fungsi jaringan komputer. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer itu apa saja. Kemudian, yang keempat, kalian harus mampu untuk mendeskripsikan jaringan internet. Berikutnya, kalian juga harus menguasai jaringan intranet. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui tentang kecepatan akses dalam sebuah jaringan. Sudah siap anak-anak? Baik, dengan tujuan pembelajaran itu tadi, maka ada beberapa materi yang akan kita bahas bersama-sama dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian jaringan komputer. Ya, ketika tadi kita di awal sudah melakukan matrikulasi yang sama, bahwa yang namanya jaringan komputer adalah komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian jaringan komputer adalah
kumpulan dari komputer-komputer yang saling terhubung, yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalian bisa menganalogikan ya nak ya, ketika di sekolah kalian, di laboratorium TIK kalian, ada komputer-komputer yang ada di dalam satu ruangan itu. Nah, kalian bisa mengasumsikan bahwa berarti di dalam laboratorium komputer sekolah kalian itu sudah terbangun yang namanya jaringan komputer. Baik, kita sudah satu frekuensi ya nak ya. Oke, berikutnya setelah kita memahami tentang jaringan komputer, tentang pengertian jaringan komputer, berikutnya pasti jaringan komputer ini terbangun dengan suatu manfaat tertentu yang ketika dia tidak terbangun dalam sebuah jaringan, maka kebermanfaatan ini mungkin tidak akan terbangun. Nah, yang pertama adalah dia bisa membagi sumber daya. Maksudnya membagi sumber daya bagaimana nak? Jadi ketika komputer ini terhubung dalam sebuah jaringan, maka kita bisa saling berbagi, kita bisa saling memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada antara satu komputer dan komputer yang lain yang terhubung dalam satu jaringan. Contoh misalnya, kita akan melakukan cetak hasil karya kita di dalam lab komputer, maka kita tidak perlu menggotong komputer kita atau laptop kita, tetapi kita cukup langsung melakukan perintah cetak karena di situ sudah terkoneksi alatnya, seperti yang diilustrasikan di dalam gambar ini ya. Kemudian berikutnya, reliabilitasnya tinggi. Jadi ketika komputer itu terbangun atau terhubung dalam satu koneksi dalam sebuah jaringan, maka kita memiliki reliabilitas atau keandalan yang tinggi. Kita tidak perlu khawatir ketika ada data kita yang rusak dalam satu komputer, kita cukup bisa menerima atau mengirimkan file dari komputer yang terhubung dalam jaringan itu tadi tanpa harus mencari atau membuat file yang baru. Dan pastinya bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya karena dia ada dalam satu koneksi, bisa untuk berkomunikasi. Salah satu contohnya yaitu tadi, bagaimana kita bisa saling bertukar file. Kita menerima file yang sebelumnya di dalam komputer yang kita pakai, kita tidak memiliki file itu. Ketika file itu ada di dalam server, maka kita bisa menerima file itu tadi. Oke anak-anak, bisa dimengerti ya tentang fungsi jaringan komputer? Oke, kalau sudah kalian pahami tentang fungsi jaringan komputer, berikutnya kita juga harus bisa mendeskripsikan jenis-jenis jaringan komputer itu apa saja. Nah, kita harus memiliki pemikiran yang sama dulu bahwa jenis-jenis jaringan komputer itu terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kita bagi berdasarkan media koneksinya, media hubungannya. Nah, berdasarkan media hubungannya, jaringan komputer itu dibagi menjadi dua. Ya, kalian juga kembali bisa menganalogikan, bisa membayangkan jaringan komputer yang ada di laboratorium TIK kalian masing-masing. Nah, ketika kalian mengamati jaringan komputer yang ada di laboratorium TIK sekolah kalian masing-masing, apakah terhubung dengan menggunakan media yang bisa dilihat secara fisik ataukah tidak? Ini masuk pada pembagian jaringan berdasarkan jenis media koneksi yang digunakan. Itu ada dua. Yang pertama adalah jaringan komputer yang terhubung dengan menggunakan media kabel, ya, yang kita istilahkan dengan kabel jaringan itu ya nak ya. Nah, kabel jaringan kan ada yang kabelnya bentuknya tembaga ataupun yang lebih tinggi teknologinya dalam bentuk FO atau fiber optik. Nah, mungkin yang selama ini kalian amati yang ada di dalam ruang laboratorium komputer kalian itu bentuknya adalah kabel jaringan dalam bentuk fisik tembaga. Nah, itu namanya kabel jaringan yang bentuknya tembaga. Nah, bagaimana kalau kalian ingin mengetahui tentang fiber optik? Nah, nanti kita bisa melihat itu untuk teknologi-teknologi yang di atasnya.
Yang jelas, yang pertama adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan media fisik dalam bentuk kabel jaringan, dan yang kedua adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan media yang tidak tampak oleh mata, yaitu berupa gelombang elektromagnetik yang medianya melalui udara, yang biasa kalian kenal dengan istilah salah satunya yang paling kalian biasa dengar dan biasa sebutkan adalah media Wi-Fi. Itu ya nak ya. Jadi ada dua, berdasarkan media koneksinya. Yang pertama adalah jaringan komputer dengan media kabel, dan yang kedua adalah jaringan komputer dengan menggunakan tanpa kabel atau wireless yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan media udara. Itu ya. Kemudian berikutnya, jenis jaringan komputer yang kedua itu dibagi menjadi 5 berdasarkan area cakupannya. Ya, kalian bisa membayangkan ketika kalian ada di rumah, kemudian kalian bisa mengakses tugas dari Bapak Ibu guru, padahal Bapak Ibu guru itu posisinya tidak sedang dalam satu ruangan atau dalam satu lokasi dengan kalian. Nah, dalam hal inilah kita masuk pada pembagian jaringan berdasarkan area cakupannya, luas area cakupannya. Dan berdasarkan luas area cakupannya, jaringan komputer itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kita kenal dengan istilah LAN atau Local Area Network. Nah, namanya saja lokal, berarti dia ada dalam satu ruangan, dia ada dalam satu gedung. Kalian juga kembali bisa menganalogikan, bisa menggambarkan. Ini satu contohnya adalah jaringan yang ada di dalam ruang laboratorium TIK sekolah kalian. Itu satu contoh jaringan komputer yang dinamakan LAN atau Local Area Network. Kemudian di atasnya LAN, di atasnya lokal, kita mengenal dengan istilah MAN atau Metropolitan Area Network. Kenapa dikatakan metropolitan? Nah, karena dia berbeda lokasi, berbeda gedung dalam hal ini, tetapi masih ada dalam satu area, dalam satu kota. Nah, satu contoh misalnya SMP 1 Sawahan dengan SMP 2 Sawahan. Nah, dia berbeda lokasi, dia berbeda gedung. Jaringan ini berbeda tempatnya, tetapi secara fisik jaringan ini ada di dalam satu kota. Dan SMP 1 Sawahan dan SMP 2 Sawahan ini memiliki koneksi, memiliki hubungan. Maka ini sudah bisa masuk dalam kategori MAN atau Metropolitan Area Network. Kemudian di atas Metropolitan Area Network itu dikenal dengan istilah Wide Area Network. Berarti dia sekupnya lebih luas lagi, lebih lebar lagi daripada hanya sekedar lokal, daripada hanya sekedar metropolitan dalam satu kota. Jadi WAN itu sudah mencakup antar negara, bahkan mungkin antar benua. Apakah bisa? Bisa. Di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa yang namanya jaringan kan medianya ada kabel yang kalau dia mungkin antar negara dan antar benua, dia sudah menggunakan kabel yang fiber optik yang ditanam di bawah laut atau yang menggunakan media satelit. Nah, ini juga dicontohkan untuk apa nak? Untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan itu skalanya internasional. Tetapi data-datanya itu hanya bisa diakses oleh personal atau oleh pengguna atau user yang ada di dalam naungan perusahaan itu. Jadi tidak terbuka untuk umum. Nah, ini masuk dalam kategori Wide Area Network. Bisa dimengerti anak-anak ya? Oke, berikutnya jaringan yang keempat, ini yang mungkin sangat sangat kalian pahami sekali. Dan ini yang salah satu kita gunakan di dalam, terutama di dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh seperti pada masa pandemi saat ini, yaitu jaringan internet. Oke, jadi jaringan internet itu global, terbuka untuk siapa saja. Ketika kita terkoneksi dengan internet,
maka siapapun bisa mengakses tanpa batas. Apapun yang dibutuhkan, ketika kita memiliki jaringan internet, maka kita bisa mengaksesnya dengan leluasa. Jadi, kita harus bijak dalam menyikapi penggunaan jaringan internet ini. Dan yang pasti, kita sebagai pelajar harus menggunakan internet untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena itu tadi, internet itu terbuka untuk siapa saja dan kita bebas mengakses apa saja. Begitu anak-anak ya. Oke, dan berikutnya yang terakhir adalah kita kenal dengan istilah intranet. Nah, mungkin ini agak jarang kalian untuk menggunakan, karena memang intranet itu secara teknologi dia menggunakan teknologi yang sama dengan internet, tetapi kembali lagi intranet itu private, tidak open, tidak public ya, sehingga hanya user, istilahnya pengguna tertentu yang ada di dalam organisasi itu yang bisa mengaksesnya saja. Jadi kalian tidak bisa menggunakan intranet ini ketika kalian tidak menjadi atau tidak masuk di dalam organisasi-organisasi yang menggunakan itu. Contohnya apa, Bu? Banyak anak-anak perusahaan-perusahaan yang besar, yang perusahaan-perusahaan skala internasional, yang kelasnya sudah mendunia, itu pasti dia memiliki jaringan intranet. Karena apa? Ada data-data tertentu yang hanya bisa diakses secara private. Nah, dia menggunakan salah satunya fungsi dari internet ini. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Jadi kalian sudah bisa mengerti jenis-jenis jaringan, entah itu berdasarkan media koneksinya ataupun berdasarkan luas area cakupannya. Oke, berikutnya anak-anak yang akan kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi adalah kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menghitung kecepatan akses data yang terlewat di dalam sebuah jaringan. Ini penting. Jadi kita sering mengatakan, koneksiku lemot, saya mendownload data tapi nggak selesai-selesai. Nah, ini dasar pemikirannya dari sini anak-anak. Bagaimana kita bisa menghitung kecepatan akses data yang melewati dalam sebuah jaringan? Yang pertama, kalian harus memiliki pemahaman bahwa kita sering mendengar dengan istilah kecepatan akses data, lebar data atau bandwidth. Berapa mega? Kalian sering menyebut seperti itu. Nah, ternyata anak-anak, di dalam menentukan kecepatan akses internet, kita harus bisa mengcompare ya antara lebar bandwidth yang kita miliki sebagai jalur yang nanti akan digunakan dengan besarnya data yang akan dilewatkan di dalam jaringan tersebut. Entah itu datanya kita upload ataupun kita download. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, berikutnya, setelah kita bisa memahami bagaimana pola pikir ketika kita akan menghitung kecepatan akses itu tadi, kita juga harus bisa memahami penghitungan besaran data. Nah, yang selama ini kita tahu bahwa data yang dilewatkan dalam sebuah jaringan itu dalam satuan bit. Kalian harus tahu bit ini maksudnya apa. Nah, bit itu adalah kepanjangan dari binary digit. Karena di dalam pembacaan data digital, data kita itu dibaca dengan angka biner. Dan ini harus kalian pahami semuanya. Bit kepanjangan dari binary digit. Nah, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ini yang harus kalian kuasai, karena kita sering mengenal dengan istilah megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte. Nah, tapi kita belum bisa memahami bagaimana kita bisa menentukan 1 byte itu berapa banyak datanya. Nah, dasarnya dari sini. Jadi 1 byte itu 8 bit. Kemudian naik berikutnya 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 terabyte, dan 1 petabyte. Bisa dimengerti anak-anak ya? Oke, jadi ini dasar pemikirannya. Nah,
Untuk penerapan konsep ini, kita akan mensimulasikan bagaimana kita bisa menghitung ya. Ketika kita memiliki lebar bandwidth 7,2 mega. Ini kita contohkan. Jadi kalian nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat di dekat kalian masing-masing. Jadi nanti kalian bisa mengimplementasikan ini untuk menghitung ya nak ya. Ketika kalian memiliki lebar bandwidth berapa, data yang akan kalian lewatkan ini berapa, entah kalian download ataupun upload, tapi biasanya download ya nak ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita butuh untuk mendownload sumber belajar, kita butuh untuk mendownload materi-materi pendukung untuk mata pelajaran yang belum kita kuasai, nggak apa-apa. Justru kita memanfaatkan internet secara positif itu. Nah, kembali lagi, ketika kalian akan mensimulasikan, di sini Ibu mencontohkan, kita akan mensimulasikan ketika kita memiliki lebar bandwidth 7,2 mega ya. Kemudian data yang akan kita download dalam bentuk video 1,5 mega. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah kita samakan dulu. Berarti karena datanya dalam satuan mega, maka lebar bandwidth ini juga kita jadikan mega. Lebar bandwidthnya mega, datanya juga harus dalam mega. Nah, kita breakdown dulu. Yang pertama adalah data yang akan kita lewatkan adalah 1,5 GB. 1,5 GB ini kita jadikan mega dulu. Ketemunya berapa? Dengan asumsi bahwa 1 GB sama dengan 1000,24 MB. Sehingga kita bisa mengalihkan 1,5 kemudian dikalikan 1,24 MB. Ketemunya berapa? 1536 MB. Berikutnya, berapa banyak data? Karena kan data yang dilewati itu harus kita hitung dalam bentuk bit per second atau per detik. Jadi setiap detiknya berapa banyak data yang bisa dilewatkan. Dengan asumsi koneksi kita stabil ya nak ya. Jadi ketika kita menghitung ini koneksi kita stabil. Nah, ketika data yang dilewatkan per detiknya ketemu 0,9, maka kita bagi besaran bandwidthnya per datanya, akhirnya ketemu bahwa ketika kita memiliki lebar bandwidth 7,2 mega, kemudian kita ingin mendownload data dengan besaran 1,5 giga, maka durasi waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan adalah ketemu 28,44 menit. Sekali lagi, ini dengan asumsi bahwa koneksi kita stabil. Bisa dimengerti anak-anakku? Baik ya. Oke. Sebagai penguatan pada pembelajaran kita hari ini, ada beberapa soal refleksi yang bisa kalian kerjakan berdasarkan dari materi-materi yang tadi sudah kita bahas, berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kita bisa melakukan penguatan untuk kita, apakah kita sudah bisa menyerap materi ini dengan maksimal atau belum. Di sini ada 5 soal yang bisa kalian jawab, dijawab sendiri, kemudian dicermati sendiri, kira-kira apakah saya sudah bisa menyerap tentang pembelajaran hari ini. Saya yakin kalian pasti sudah bisa menyerap semuanya, karena kalian adalah siswa-siswi yang hebat, yang cerdas berkarakter, yang memiliki integritas tinggi. Pasti bisa, oke? Dan sebelum mengakhiri anak-anak, di dalam sesi yang terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, yang bisa kalian jadikan bahan untuk nanti ketika kalian sudah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah kalian, kalian bisa mengamati layout yang ada di ruang laboratorium kalian masing-masing. Apakah layout ini bentuknya seperti apa, kemudian masuk pada kategori jaringan apa. Nah, silahkan kalian gambar layout itu. Dan yang kedua, silahkan kalian hitung
berapa lama, berapa bandwidth yang ada di sekolah kalian, kemudian berapa besar data yang ingin kalian download. Nah, silakan kalian sesuaikan. Di sini Ibu mencontohkan ada satu soal, yaitu dengan lebar akses internetnya 10 mega, kemudian datanya 4,2 giga. Silahkan bisa kalian hitung dengan menggunakan formula yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Bagaimana anak-anak semuanya? Baik, Ibu yakin mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran kita hari ini kalian sudah pasti bisa menyerap semuanya. Kalaupun ada yang masih belum, bisa kalian replay lagi, kalian buka lagi untuk menambah pemahaman, untuk menambah penguasaan pendalaman kalian tentang materi jaringan komputer dan internet. Baik anak-anak. Oke, terima kasih dan salam sehat semuanya. Ibu yakin kita bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan, kita tetap berdoa, insya Allah pandemi akan segera berakhir dan kita semua akan bisa kembali bersekolah, bertatap muka dan bahagia bersama. Terima kasih. Di akhirnya yang harus kita pupuk adalah semangat tak pernah pudar. Baik, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan TIK kita song-song digitalisasi sekolah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.